Tetap aja center pointnya tuh di Gibran. Ada baiknya dia juga berterus terang terhadap karakternya kan. Elektabilitas Gibran tuh nggak ngaruh ke Prabowo. Ya, mohon maaf ya, yang ngaruh itu Jokowi men. Tapi memang angkanya Pak Prabowo itu, gue udah pernah bilang juga deh. Ini duduknya begini nggak apa-apa ya? Nggak apa bang, iya bang. Di kamera gimana sih kalau gini gitu ya? Ya, atau saya begini. Bukan terintimidasi kan bang, tapi kan Iya, bukan gitu. terintimidasi bang. Ya begini nih. Kecurangan kursi nih, kecurangan kursi. Nggak ada. Soalnya terus begini juga kan, mic-nya di sini ya. Gue mau begini susah, ketahan perut kan. Jadi begini gitu ya. Ini kan simbol kesejahteraan bang. Simbol ya. kesejahteraan. Tadi apa ya kita? Oh, Prabowo ya. Karena Itu kan yang saat ini muncul di permukaan angka Prabowo itu masih sekitar ada yang 45, ada yang 46 bang. Ya, kan gini ya. Sebetulnya kalau memang gabungan antara Prabowo Jokowi kan 100% itu kan cepet tuh. Betul. Ya, tapi kan sekarang tertatih kan. Bahkan di Kompas juga 40% nggak nembus gitu. Jadi artinya ada daya kritis masyarakat yang menahan itu. Nah, menurut gue angka yang diperoleh Prabowo Gibran saat ini itu memang angkanya Jokowi gitu. Jadi saya kok berpendapat dari gue ke saya nih. Ini karena ini serius. Oh iya serius. Jadi formal gitu. Seblunder-blundernya Prabowo itu selama Jokowi terlihat mendukung dia, itu juga nggak akan jeblok-jeblok banget gitu. Jadi maksud gue pasti lolos ke putaran kedua gitu. Nah tapi kalau di putaran kedua emang ceritanya berbeda. Nah tapi lagi kan. Sebelum masuk ke tapi berarti satu putaran tuh susah diraih bang ya? Sebetulnya kalau dari hitungan matematika susah bro diraih. Tapi gue kok nggak menemukan alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan Prabowo Gibran ini menang satu putaran. Memaksakan bahasanya? Ya karena dia udah menjalani semua men. Paman sudah dilibatkan. Dia dapat dia edit ya bro? Enggak. Dia sudah mendapatkan. Nanti volumenya diganti suara robot. Wajah di blur. Dia dapat gelar alumni yang paling memalukan. Terus anaknya Samsul belimbing sayur gitu kan. Udah semua dia jalanin. Udah maksud gue itu fenomena-fenomena yang membuat gue nggak nemu alasan untuk tidak memaksakan satu putaran. Bansos digelontorin gitu ya. Dan kehebatan Jokowi dari 2012 dia masuk ke kancah nasional gitu kan dari Jakarta. Itu penampilannya dia begitu. Mukanya dia begitu, kurusnya begitu, bajunya dia juga begitu gitu. Nggak tiba-tiba pakai putih hitam tapi atasnya Burberry gitu, enggak. Jadi maksud gue ya Jokowi ya begitu. Jadi orang itu ingat Jokowi sama seperti waktu 2014. Jokowi adalah kita yang ditiru oleh anaknya. Jokowi adalah Mas Gibran itu kan begitu kan. Mas Gibran kan gayanya ya begitu gitu. Nenteng tas gemblok gitu jalan ya nanti saja. Ya pokoknya kita lihat saja. Nanti biarkan rakyat memilih kan begitu gayanya. Jadi balik kayak yang tadi. Gue gak nemu tuh alasan Pak Jokowi untuk gak maksain quote and quote ya satu putaran gitu. Nah terus kemudian kalau memang ternyata dua putaran pertanyaan gitu, berubah drastis ya bang. Iya pertanyaannya bertanya lagi gue. Kok dia oke dua putaran? Nyiapin apa udah? Karena kan kalau dua putaran di kepala orang banyak gitu ya. Rakyat Prabowo-nya kalah kalau dua putaran. Kok boleh dua putaran? Kalau dua putaran berarti Prabowo versus? Ya gak tahu bisa Anies bisa Ganjar kan? Kemungkinan bang, peluangnya kan paling besar. Susah bro. Menurut karena hasil survei ada yang mengatakan Ganjarnya nomor 2, ada yang bilang Anies nomor 2 gitu. Either all lah ini. Nanti kalau dari surveinya Kedai Kopi kan memang banyak rakyat pemilik suara itu menentukan pilihan di hari H tuh. Jadi ya nanti kita lihat aja. Jadi dinamikanya sih masih ada walaupun untuk Prabowo Gibran sih menurut gue
sudah hampir pasti dia lolos ke putaran kedua. Ya bilang nggak ada Catrice Paribus ya, jadi artinya nggak ada hal-hal alam yang memang di luar Nurul gitu ya, atau memang semesta berkehendak. Tidak habis fikri gitu ya. Tidak habis fikri, ini fikri. Jadi ya itu gitu kejadiannya, tapi ya memang kita kan nggak pernah tahu ya alam ini pengen apa sih ke Indonesia. Duh, kalau setelah ngomongin alam harus hati-hati nih kita. Iya, makanya menjaga kata dan bahasa nih, makanya ngomongin alam ya. Dan setelah dia ngeluarin album itu kan nggak keluarin album lagi tuh si Alam. Iya. Masih deh. Alam Mbah Dukun ini kayaknya, alam yang lain ini kayaknya. Salah server nih kayaknya. Iya, dia tuh kemana lagi sih? Masa cuma dua ya lagunya waktu itu, habis itu nggak ngeluarin lagu lagi. Yang pasti bukan nyalek yang pasti Alamnya. Iya. Gak mungkin nyalek emang. Tapi Bang Hensat, lo Google deh. Alam itu gue pikir-pikir ya. Ini masih alam lagi nih kan. Itu apa lo? Alam tuh kalau lo googlingnya, anaknya Sule siapa namanya? Rizky Febian. Ah, itu agak mirip-mirip tuh. Iya. Coba Rizky Febian lo kasih headband deh. Jadi Alam. Tega. Alam ada satu lagi Bang, Alam Ganjar ya. Oh iya. Alam juga namanya kan. Lu selalu pengen dibawa ke politik gitu ya bro? Enggak. Nama acaranya udah gede politik talk gitu kan. Bukan Alam talk gitu kan, Alam talk. Iya. Lu tanya gue lagi bro, ini dikit lagi nih. Bang Hensat sambil lihat jam. Berarti Bang Hensat sampai dengan debat di Februari awal nanti, menurut Bang Hensat apakah akan berpengaruh signifikan terhadap pemilih? Kalau memang situasinya terus seperti ini, ketika debat panas, pasca debat ada omong-omong di belakang, ada omong-omong di belakang kalau bahasa Prabowo. Kalau menurut gue sih after debatnya itu lebih berbahaya ketimbang debatnya. Kalau debat itu kan swing voters itu paling 1%-an ya, pindah karena debat, atau kemudian milih karena debat itu juga paling 2%. Betul. After debatnya itu sih menurut gue yang bahaya ya. Blunder politik itu kan biasanya terjadi di after debat ya. Kecuali yang dialami Mas Ahaye sama Bu Sylvie aja waktu itu. Itu debatnya parah emang penampilannya. Jadi dia blundernya blunder parah. Tapi kalau yang lain sih kan blunder itu terjadi justru after debat gitu. Jadi kalau menurut gue sih sekarang ini untuk menghindari debat, gue saran ke semua capres-cawapres ya. Jadi Anies, Muhaimin, menghindari debat Bang. Prabowo, apa? Karena gak bisa dihindari sorry. debat Bang. Untuk menghindari blunder. Oh, menghindari blunder ya. Untung Anda pasang telinga ya. Makasih loh. Jadi untuk menghindari blunder, ini saya saran ke 3 pasangan, Anies, Muhaimin, Prabowo Ganjar, kemudian Prabowo Ganjar, Prabowo Gibran, terus kemudian Ganjar Mahfud. Itu untuk jadi diri sendiri aja. Jadi lu ceritain aja lu tuh kayak gimana ke rakyat, sehingga pada saat blunder ada rasa maklum ke para capres itu dari rakyat gitu. Kalau itu saran gue ya. Nggak tahu kita didengar dan dilakukan atau enggak ya Bang ya. Ya adalah lo WhatsApp lah link YouTube ini ke capres-capres. Anda tuh nggak mau berusaha banget sih. Minimal kerelawannya lah. Mudah-mudahan ini didengar ya, lu kirim aja kan, lu punya nomor-nomor teleponnya. Tapi nanti ngomong Hensat kita ini dulu ya kita.